dulu. Sekali lagi kayak gini saya nggak mau bayar aja, saya langsung Dia minta hak asuh anak melawan Virgon, ya kan? Nah, bagaimana pendapat Virgon untuk tuntutan Inara untuk mengasuh anaknya? Oke. Di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak, makanya saya bingung dilaporin. Jadi ya udahlah, cuman nanti tentu kalau memang merucutnya untuk kepentingan anak-anak saya jalanin. Sultan, Virgon akhirnya muncul untuk meladeni aduan Indra Rusli. Kemarin didampingi kuasa hukumnya, Virgon mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak di Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan sang mantan istri. Wah, Kami selaku tim kuasa hukum Mas Virgon, Mas Kris, Bang Andi, Mbak Purba, kami sudah memenuhi undangan dan sudah melakukan klarifikasi terkait dengan berita yang selama ini beredar. Tadi sudah ditanya satu persatu terkait apa yang sudah disampaikan dari pihak yang membuat laporan. Jadi kami tadi sepakat untuk berikutnya visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana. oke, bagus. Di balik laporan yang dilayangkan oleh Indra ke Komnas Perlindungan Anak, terungkap sebuah fakta yang cukup membingungkan. Kenapa? Mengaku bahwa Indra masih bertemu dengan anak-anak mereka. Hingga ia kebingungan, apa alasan Indra membuat aduan. Aneh. Oke. Pas sekolah masih ketemu. Di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak, makanya saya bingung dilaporin. Jadi ya udahlah, cuman nanti tentu kalau memang merucutnya untuk kepentingan anak-anak saya jalanin. Komisi Perlindungan Anak sendiri berencana melakukan langkah observasi lapangan. Agenda ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan tempat tinggal anak-anak di bawah asuhan Virgon, Iya. sekaligus memastikan hak-hak ketiga anak terpenuhi tanpa melihat pada ego pribadi masing-masing orang tua. Kami akan melakukan kunjungan pada anak-anaknya Inara dan Virgon ini, Oke. 3 orang anak, untuk kami bisa bantu seperti janji saya minggu lalu. Kami akan memberikan tenaga ahli untuk membantu mengevaluasi bagaimana psikisnya anak hari ini. Dicek, betul. Ya, Dicek. Virgon tak punya pilihan lain selain menyelesaikan konfliknya dengan Inara lewat Komnas Perlindungan Anak. Sebab, komunikasi Virgon dengan Inara saat ini terbatas. Bahkan ia tak bisa langsung berkomunikasi dengan Inara karena media sosial sang mantan istri dipegang suami barunya yakni Insanul Fahmi. Hah? Udah stop ya. Hah? Ini dipegang sama suaminya. Hah? Apa? Suaminya? Gigi gua sampai kena lipstik. Dipegang suaminya. Sosmednya si Inaro. Suaminya. Ya Allah Mawa. Kok suaminya sih? Lewat Komnas Perlindungan Anak. Sebab, komunikasi Virgon dengan Inara saat ini terbatas. Bahkan ia tak bisa langsung berkomunikasi dengan Inara karena media sosial sang mantan istri dipegang suami barunya yakni Insanul Fahmi. Astagfirullah ya Allah.
stop ya, karena WA-nya dipegang sama suaminya. Lantas seperti apa tanggapan Insanul yang disebut-sebut memegang ponsel hingga kode password telepon genggam Inara? Wah gila. Gila. Nggak tahu ya, kayak itu menurut aku ada agak aneh statementnya karena aku sangat menghargai privacy. Bahkan kalau misalnya kayak kemarin dia mau jalan-jalan sama keluarga gitu, kayak aku ngerekomendasiin buat kepentingan anak. Dan ini lagi-lagi ada statement soal aku megang HP-nya, bahkan password HP-nya aku juga nggak tahu sih. Di tempat dan kesempatan yang sama, Beb Gak bener ya. Itu cuman alasannya Inaroh doang? Atau si insang ikan sapu-sapu ini yang ngeles? Yang mana nih? Virgon, gimana sih Virgon? Bikin bingung loh ini. Rusli Lubis, Ibunda Indara Rusli juga mendatangi Komnas Perlindungan Anak. Meski tak banyak bicara dan mengaku ogah ikut campur terlalu dalam terkait urusan ini, namun Mercy memiliki keyakinan bahwa ketiga cucunya dalam keadaan aman selama berada di tangan Virgon. Lantas, inikah bukti bahwa Mercy mendukung Virgon untuk mengambil alih hak asuh anak dari Inara? Aman, saya percaya sama Virgon. Makasih sayang, makasih maaf. Berita, selain menolak berdamai, Mawa juga enggan balikan dengan Insanul yang diam-diam telah menikah siri dengan Inara. Mawa justru siap mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan merelakan istana cintanya kandas karena orang ketiga. Intinya ntar aku langsung gugat cerai. Ya. Oke? Iya, setelah proses hukum ini ya, doain ya, mohon doanya ya. Setelah proses hukum ya, masih jalan proses hukum. Masih jalan proses hukumnya ya. Doain aja. Berusaha memaafkan karena masih terlalu sulit melupakan ya. Lantas, seperti apa reaksi Insanul terkait pilihan Mawa yang menginginkan perpisahan? Ya kalau dari aku sendiri yang penting udah ikhtiar semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Apapun jalan ke depannya ya aku hargai dan ya pastinya ikhlas sih. Apapun yang udah ditetapkan pasti ya itu yang terbaik. Ke sekolah masih ketemu. Bener-bener hancur ya. Cuman gara-gara nafsu sesaat hancurnya semua orang hancur. Inilah ya guys. Kalau udah terlanjur ya, gak bisa nahan hawa nafsu. Gak bisa nahan hawa nafsu. Iya, masih berjalan ya. Masih berjalan laporan untuk undang-undang perzinahan dan menikah secara diam-diam itu masih jalan ya, masih jalan. Jadi kita doakan aja laporannya Mawa diproses oleh pihak kepolisian dan mendapatkan keadilan untuk si Mawa ya, istri sah. Oh my god, ini enak banget sayang. Aduh, wanginya embernya enak banget, ember oatnya enak sekali. Cus. Gue pagi ini pakai ember oat. Hukumnya bisa ditegakkan, insya Allah bisa. Masih yakin banget. Karena ini udah jadi konsumsi publik dan kita langsung selalu mengawal, memantau ya kan. Sama seperti kasus yang Doktif kemarin untuk melawan Richard Lee, dan alhamdulillah Doktif yang gigih ya kan. Gigih memberitakan juga teman-teman yang lainnya, akhirnya tuntutan untuk membatalkan kasus status tersangkanya Dr. Richard Lee itu bisa ditolak oleh pengadilan. Dan sekarang kasusnya itu masih terus diproses di kepolisian. Lagi musim amit-amit. Gua sangat kecewa banget ya ngelihat sosoknya Inaroh ini. Dari yang tadinya meski kagum,
Akhirnya hilang semua kekaguman gue. Cuma karena dia gak bisa nahan hawa nafsunya. Kecewa banget sih guys. Sangat kecewa sekali. Iya, Mawa pastinya perjuangannya luar biasa. Jangan kecewa ya, gimana? Oh, namanya manusia punya rasa kecewa lah. Ngelihat orang begitu bagusnya, begitu alimnya. Aku aja nggak mungkin bisa nutup sampai segini, apalagi nutup rambut aja gue masih nggak kepikiran. Sementara kan mereka sudah yang sampai berhijrah gitu loh. Kok bisa? Untuk nahan hawa nafsunya aja sulit sekali gitu kan. Akhirnya apa? Anak-anak jadi korbannya. Kan kasihan. Sekarang anak kesana, anak kesini. Bingung kan? Tapi aku melihatnya ya, kalau udah ada kasus di ibunya ini, punya kasus yang diduga ada melakukan perzinzinan di rumah lagi kan, diperkuat dengan laporan BAP-nya di kepolisian ya, supir dan ART, aku sih memang nggak kasih anak-anak sama seseorang, baik itu bapak atau ibu, yang bisa membawa orang asing ke rumah lalu melakukan tindakan itu. Tunasusila. Iya. Saudara bukan, keluarga bukan, jangan kecewa lah. Dasmu. Dapat penghargaan itu dari siapa? Dari netizen. Netizen itu siapa? Ya kita ini. Kita dicekokin sama postingannya zaman dulu itu ya, 2 tahun yang lalu ya. Saya ini istri sah yang dikecewakan, ada perselingkuhan, suami saya punya main gila, bla bla bla. Memakan waktu kita netizen untuk melihat menyokong dia, mensupport. Enak aja kau bilang. Zamannya dulu minta didukung aja, bikin konten aja. Makasih banyak ya semuanya udah dukung aku. Kita semua ini yang dukung. Para netizen. Sekarang bikin masalah, gak boleh netizen bereaksi. Giliran mau launching produk ya, minta dukungan netizen. Sekarang punya masalah, loh kan bukan saudaranya, dasmu. Enak aja kok ngomong. Jangan jadi public figure kalau nggak mau dikasih reaksi sama netizen. Giliran cari makan aja minta netizen support. Dukung ya saya. Tolong ya like-nya ya, komen-komennya ya. Kan itu kan. Public figure, influencer, minta dukungan netizen. Sampai dapat piala. Begitu sekarang bikin haung-haung 2 jam, kita semua suruh tutup mata, tutup telinga, dasmu. Enak aja kau. Kalau nggak mau diurusin jangan bikin viral. Kalau nggak mau diurusin jangan bikin masalah. Ya. Giliran mau promo sesuatu minta bantuan netizen kau Harya Berkah. Bilang ke junjunganmu itu. Giliran mau promo sesuatu minta bantuan netizen. Sekarang bikin kasus seenak jidat, bikin orang pusing, bikin malu. Kok gak ngerasa malu ya? Ada orang yang memakai image agama kita, berbuat kayak gitu, kok gak ngerasa malu? Gak tau malu emang tukang ngambil laki orang.
Tukang ngembat laki orang atau malu. Ya. Iya si Inaroh. Oke, kita lihat tanggapannya ya. Tanggapannya si mamahnya mantan suaminya, si Virgon, mamanya Virgon. Giliran pengen terkenal aja minta-minta tolong netizen. Like, share, komen. Giliran sekarang bikin aib, bikin malu. Jangan ikut campur ya netizen. Enak aja lu. Ya, enak aja lu. Apa nih pendapatnya Bunda Eva?